Pasukan Kristus, siap! Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Ciciana dan Koko William. Shalom Kak Tiko. Nah, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Seperti biasa, kita menyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Jangan lupa pakai gerakan ya. Cici undang bangkit berdiri Pasukan Kristus, siap! Pika-piko pernah ngerasa sedih gak sih? Pernah. Sekarang ke Koko William pernah sedih gak? Pernah dong. Nah, Cici Liana juga pernah sedih adik-adik. Mungkin adik-adik di rumah juga pernah sedih. Tapi adik-adik gak boleh khawatir ya, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Yuk kita nyanyi pujian ini, udah daki gunung yang tinggi. Ayo kita terbang sama-sama.
selesai memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dan kita nyanyikan lagu bersyukur. Aku bersyukur. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku.
mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati. Cici akan membawakan firman. Biarlah firman-Nya dapat menjadi rema bagi hidup kami, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anak Tuhan bilang amin. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan kita boleh bertemu kembali walaupun masih dalam ibadah online. Nah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk kita simak dulu video berikut ini cerita tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil Engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu.
Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Ya adik-adik, tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Nah, diceritakan di sebuah kota yang bernama Betania ada Maria dan Marta yang Maria ini yang dulu pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur. Nah, saudaranya yang bernama Lazarus sedang sakit. Lalu Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus untuk meminta Tuhan Yesus datang karena mereka percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya Lazarus. Tapi tadi kita sudah lihat bagaimana diceritakan Tuhan Yesus sengaja tinggal di tempat di mana dia berada lebih lama supaya untuk menyatakan kemuliaan Allah ya. Kesannya terlambat karena ketika Tuhan Yesus datang Lazarus itu sudah mati ya. Sudah 4 hari dikabarkan di situ diceritakan 4 hari dia sudah mati karena Tuhan Yesus sengaja tinggal lebih lama, jadi waktu datang dia sudah dalam keadaan mati. Nah, lalu Maria dan Marta bersedih, Tuhan Yesus pun sama merasakan kesedihan, tapi Tuhan Yesus bilang hal ini akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah. Tuhan Yesus melakukan mujizat yang lebih dahsyat lagi, yaitu Tuhan Yesus berhasil membangkitkan Lazarus yang sudah mati dan akhirnya semuanya bersukacita. Nah, adik-adik, melalui hal ini kita boleh meneladani sikap Maria dan Marta. Yang pertama, Maria dan Marta itu mengandalkan Tuhan ketika dia mengalami kesulitan. Lazarus saudaranya ini sedang sakit, dia mengingat hubungannya yang dekat dengan Tuhan, dia mengirimkan berita, langsung mengirimkan kabar kepada Tuhan untuk meminta Tuhan Yesus datang menyembuhkan saudaranya Lazarus yang sedang sakit. Nah, kita juga mau belajar seperti Maria dan Marta, bagaimana kita memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan ya, dari hari ke hari kita mau terus berusaha berdoa, beribadah, baca firman setiap hari, karena kedekatan dengan Tuhan itu tidak bisa kita dapatkan secara instan ya, itu semua melalui proses ya. Jadi seperti bibit tanaman, kalau kita tanam itu nggak mungkin langsung jadi pohon dan berbuah, tapi harus disiram, diberi pupuk ya, mengalami pertumbuhan dari hari ke hari semakin tinggi ya. Itulah hubungan kita dengan Tuhan, kita harus memeliharanya. Jadi harus tetap setia berdoa, tetap setia baca firman, tetap setia beribadah online seperti ini untuk memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, yang kedua, Maria dan Marta percaya kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan ya. Ketika mengalami kesulitan, dia mau berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus datang terlambat, dia tidak marah, tapi dia tetap percaya Tuhan Yesus bisa menolong dia, sehingga Tuhan Yesus menyatakan mujizat yang lebih luar biasa. Nah, di masa pandemi seperti ini, ada virus, kita mungkin ketakutan, tapi kita harus tetap percaya ya bahwa Tuhan punya rencana buat kita. Kita harus berserah kepada kehendak-Nya. Kalau Tuhan belum jawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak menjawab ya. Tuhan akan tetap menjawab doa kita, tapi seturut dengan kehendak dan kasih-Nya Tuhan tentunya. Nah, kita harus tetap berusaha di masa pandemi sekarang ini. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Kalau nggak penting banget nggak boleh keluar rumah. Kalaupun harus keluar, jangan lupa pakai masker. Lalu kalau dari luar rumah masuk pulang, kita harus mandi bersih ya kan, kita jaga. Nah, itu namanya kita berusaha, dan sisanya kita mau berserah kepada kehendak Tuhan ya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk ayat emas minggu ini dari Yohanes 11 ayat 25a yang berbunyi, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dihafalkan ya adik-adik. Nah, adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, di samping ada alfabet yang sudah Cici acak, nanti kalian boleh temukan 10 istilah yang ada di dalam cerita Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus tadi ya. Nanti adik-adik boleh buka perikopnya di Alkitab, baca lagi, ada istilah nama kota, nama orang, nama benda, atau apapun juga adik-adik boleh temukan. Nanti kalau sudah ketemu 10 katanya, boleh dikumpulkan ya ke WA guru-gurunya. Nanti yang
3 orang pertama yang berhasil menemukan akan dapat hadiah menarik ya. Demikian aktivitas minggu ini, sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, inilah teman-teman kita para pemenang aktivitas ibadah online 13 Juni. Ada Rio dari kelas Pratama, Kurt dari kelas Balita, Grace dari kelas Pratama, dan Cheryl dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik, dan terima kasih untuk adik-adik yang lain yang juga sudah mengumpulkan aktivitas ibadah online sekolah minggu. Tetap rajin beribadah dan kerjakan aktivitas dari guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.